Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LSC yang beriman dan pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tajwid di idgham bila gunnah, yang pada sebelumnya kita sudah belajar idgham bi gunnah. Sekarang belajar di idgham bila gunnah. Ada berapa huruf idgham bila gunnah, bagaimana cara membaca idgham bila gunnah, dan apa ciri-cirinya. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bila gunnah, hurufnya yaitu ada dua. Idgham bila gunnah yaitu hurufnya ada dua. Diingat, hurufnya cuma ada dua. Kalau idgham bi gunnah hurufnya ada 4, sedangkan idgham bila gunnah hurufnya yaitu cuma ada dua. Apa saja hurufnya idgham bila gunnah? Yaitu lam dan ro. Diingat, huruf idgham bila gunnah dua, yaitu lam dan ro. Kaidahnya seperti ini. Apabila ada nun mati atau nun sukun ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu kedua huruf idgham bila gunnah, maka itu disebut idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah yaitu masuk tanpa berdengung, yaitu masuk, tidak usah berdengung. Diingat, kami ulang sekali lagi, diingat-ingat. Apabila ada nun mati, ini kan nun mati, ataupun tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu kedua huruf ini, maka itu disebut idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah yaitu masuk tanpa berdengung. Masuk tanpa berdengung. Diingat, tidak usah berdengung ketika mau masuk ke huruf idgham bila gunnah. Langsung ke contoh. Lam, yang lam dulu ya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Fokus ke ini. Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam, maka itu disebut idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Tanwin fathah, fathatain bertemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Apanya yang masuk tanpa berdengung? Ketika tanwin masuk ke lam, itu tidak usah berdengung. Bukan dibaca hudal lil muttaqin, itu salah. Tapi yang benar hudal lil muttaqin, langsung, tidak usah berdengung. Hudal lil muttaqin, seperti itu. Masih di contoh yang lam, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Disebut apa ini? Disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Sama cara membacanya seperti yang ini tadi. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Contohnya walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Seperti itu. Ketika membaca nun mati mau masuk ke lam, itu tidak usah berdengung, langsung walakin la yash'urun, bukan malah dibaca walakin la yash'urun, itu salah. Langsung, tidak usah berdengung, walakin la yash'urun. Seperti itu. Contoh berikutnya, tanwin fathah atau fathatain
bertemu dengan lam, fathatain bertemu dengan lam, sama seperti yang ini tadi, fathatain bertemu dengan lam, maka ini disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Contohnya rizqan lakum, seperti itu. Rizqan lakum, tidak usah berdengung ketika tanwin mau masuk ke lam, tidak usah berdengung. Contoh berikutnya masih tetap di lam, yubayyin lana mahi, yubayyin lana mahi. Di sini ada idgham bila gunnah karena ada nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya tidak usah berdengung. Contohnya yubayyin lana mahi, seperti itu. Yang lam sudah, kita pindah ke ro. Mirrabbihim, nun mati bertemu dengan ro. Maka ini disebut idgham bila gunnah. Sama seperti yang ini tadi cara membacanya, ciri-cirinya juga sama. Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ro ataupun bertemu dengan lam, itu masih disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Nun mati bertemu dengan ro, maka disebut idgham bila gunnah. Contohnya mirrabbihim, seperti itu. Tidak usah dibaca mirrabbihim, itu salah. Tapi yang benar langsung mirrabbihim, seperti itu. Masih tetap di ro, nun mati bertemu dengan ro, mirrabbikum, sama seperti yang tadi, mirrabbikum. Diingat. Contoh berikutnya, nun mati bertemu dengan ro, mirrizqillah, seperti itu. Mirrizqillah, karena ada nun mati bertemu dengan ro, maka ini disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Diingat, masuk tanpa berdengung, tidak usah berdengung. Ketika nun mati mau masuk ke ro atau nun mati mau masuk ke lam, itu tidak usah berdengung. Diingat, bukan dibaca mirrizqillah, itu salah. Tapi yang benar mirrizqillah, langsung seperti itu. Diingat-ingat. Kami ulang sekali lagi, apabila, kaidahnya seperti itu, apabila ada nun mati ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, yang sering kita dengar fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu kedua huruf ini, huruf lam dan ro, maka itu disebut idgham bila gunnah. Diingat, huruf idgham bila gunnah kan ada dua. Huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Ketika bertemu dengan salah satu kedua huruf itu, maka disebut idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Masuk tanpa berdengung. Diingat, masuk tanpa berdengung. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila video kami atau channel kami dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.